Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau buat video part 2 guys, lanjutan cerita part 1. Jadi video part 2 ini agak sedikit panjang guys ceritanya. Dan untuk malam ini aku mau buat rutinitas malam aku itu agak sedikit panjang ya guys, soalnya emang agak panjang untuk cerita ini. Untuk malam ini nih aku ada pakai skincare, pakai masker muka, dan catokin rambut, soalnya rambut aku agak sedikit menyong. Kalau kalian suka untuk video aku, kalian bisa like, komen, dan subscribe guys. Jadi silahkan nonton videonya. Dadah. Nah guys, kalau kalian mau pakai masker muka, ini aku bakalan kasih tahu kalau pakai masker muka itu harus cuci muka dulu. Guys, aku tuh bendonya lagi di kamar adek aku, jadi aku malas ngambil. Jadi aku buat kacamatanya, itu sama aja. Pokoknya jangan ada rambut yang di sini-sini tuh. Oke? Jadi untuk malam ini aku tuh mau pakai masker yang varian coklat guys. Jadi ini tuh aku belum pernah pakai sih sebenarnya, tapi aku bakalan coba dulu ya guys. Ingat, kalian harus pakai bendo dan kalian harus cuci muka dulu supaya kalau pakai maskernya itu nggak sia-sia gitu loh guys. Soalnya kalau nggak cuci muka tuh kelihatannya kumannya ya tinggal di situ aja. Ya Allah, ini parah banget. Sumpah ini banget. Dan biasanya kalau aku pakai masker itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Pokoknya cukup untuk muka aku. Biasanya aku tuh pakai yang sendoknya yang segini, yang ukuran gede. Nampak nggak sih? Hello. Nah yang kayak gini ya. Dan aku pakai 1 sendok aja guys. Itu juga kadang lebih loh guys untuk muka aku. Oke. Ini maskernya, masker aku tuh bisa ditutup kayak gini guys. Jadi aku bakalan buat mampatnya setelah ini ya guys. Jadi aku mau buat air mawarnya dulu. Kalau kalian pakai yang kayak gini tuh jangan terlalu cair ya guys. Jadi nanti nggak gimana ya, nggak enak makainya. Cukup, pokoknya secukupnya untuk bubuknya aja deh, kayak gitu. Karena kalau varian coklat ini tuh kadang kita kayak apa ya, relax gitu loh guys kalau pakai varian yang coklat gini. Wangi banget, sumpah kayak coklat beneran. Oke guys, jadi aku mau ngaplikasikan sambil bercerita untuk part 2. Jadi silahkan nonton videonya ya. Dadah. Jadi ini tuh lanjutan dari yang part 1 ya guys. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian belum nonton yang part 1, kalian wajib banget nonton supaya nggak salah paham setelah nonton yang part 2 gitu. Jadi aku bakalan cerita kejadian mama aku datang ke rumah dia itu yang tengah 9. Mamaku tuh datang ke sana ditemani sama ada orang tua yang di sini gitu. Jadi mama aku tuh kasih tahu sama mama dia perbuatan yang kami udah buat gitu. Soalnya aku udah nggak mau sekolah. Jadi mamanya bilang apa yang kita buat sama anak kita kayak gitu kan. Mama laki-laki ini nggak terima sama hubungan kami lagi. Mamanya bilang sama mama aku tuh pakai suara yang keras gitu. Kita buat nama laki-laki ini X ya guys. Mamanya bilang
kalau X ini tuh bukan anak kami lagi, dia udah saya anggap bukan keluarga kami lagi, katanya gitu. Dan saya nggak setuju jika anakmu jadi menantu rumah ini, kata mamanya gitu sama mama aku saat itu. Aku tuh sadar ya guys, bahwa perbuatan kita itu salah saat itu. Salah mulai dari segi umur, aku sangat labil atau kecil gitu. Tapi cara orang tua laki-laki ini memperlakukan aku sama mama aku tuh nggak baik gitu. Saya tuh nggak suka. Orang tuanya mau pisahkan kita dulu. Jadi mamanya lakuin apa aja supaya kita tuh pisah gitu waktu itu. Singkat ceritanya kita tinggal bareng saat kita ngekos. Jadi di sini tuh kita tuh belum nikah guys, belum ada belum ada status pernikahan lah. Pokoknya kita tinggal bareng tanpa ada status. Kita nggak direstui, makanya kita jadi tinggal bareng gitu. Jadi nggak ada status pernikahannya, pokoknya kita tinggal bareng lah gitu. Jadi waktu kita ngekos di situ tuh kita tuh sering berantem, mulai dari umur aku yang labil lah, mulai dari masalah keuangan lah, karena dia belum dapat kerjaan waktu itu. Jadi saat itu aku tuh selalu minta bantuan sama mama. Jadi mama aku tuh selalu bantuin. Jadi sampai sekarang tuh aku kayak merasa bersalah sama mama aku, soalnya cuman gara-gara aku tuh mama aku jadi malu sama perbuatan aku sendiri gitu. Apalagi umur aku sekarang udah beranjak 20 tahun, belum bisa buat apa-apa, terus nyusahin mama aku mulu gitu. Aku tuh kayak, kok aku tuh sampai kayak gini ya gitu. Apalagi dulu tuh aku sering banget minta bantuan sama mama aku gitu. Jadi sampai dimana ada kejadian kosan yang kita tempatin, mamanya tahu gitu. Jadi waktu kami ngekos, mamanya ini nggak tahu tempat kita guys, tempat tinggal kita itu mamanya nggak tahu gitu. Dan mamanya datang ke tempat kosan tersebut untuk melabrak aku guys gitu. Pokoknya kalau aku ingat kejadian itu sakit banget deh, pokoknya sakit banget. Jadi mamanya ngelabrak aku di situ. Sebenarnya aku mau nangis sih kalau ingat ini. Sedih kalau ingat semuanya. Setelahnya mamanya datang, mamanya ini nelpon abang saya gitu, bilang kayak gini, mamamu itu perempuan gak bener. Dia bilang gitu kan sama abang aku. Dia tuh ngomongnya pakai bahasa kasar ya guys, bukan kayak gini. Dia tuh pokoknya bilangnya kasar banget sama abang saya. Setelah itu mamanya mau mukul saya pakai kayu broti, tahu kan? Kayu broti yang untuk pondasi rumah itu yang gede. Tapi pacar saya ini menghalangi mamanya saat itu. Cuman kita itu saling nguatin lah saat itu, karena mamanya nggak setuju sama hubungan kita. Cuman mamanya ini sempat jambak rambut aku dulu. Jadi kita lari dari kosan tersebut. Kita sempat lontang-lantung untuk makan dan tidur saat itu. Kita di kosan tersebut bertahan cuma 1 bulan ya guys. Dalam 1 bulan itu aku tuh sering banget berantem sama laki-laki ini. Sebelum mamanya ngelabrak ini ya, dipicu dari masalah keuangan gitu. Cuman di sini tuh dia udah mulai melakukan kekerasan lah guys gitu. Sedih banget sih kalau ingat kebodohan yang pernah aku lakuin gitu. Kekerasan yang dia lakuin itu mulai dari ditampar, dijambak, bahkan dicekek, bahkan ditunjang sekalipun udah aku rasain gitu. Dia tuh pernah bilang gini, cuman gara-gara kau hubungan aku sama mama aku tuh hancur, katanya gitu kan. Dia nggak mikirin kami tuh sama-sama dibenci keluarga gitu, cuman gara-gara ulah kita. Tapi semua perbuatan dia itu saya maafin karena saya dulu sayang
sayang, cinta sama dia gitu. Sama laki-laki ini aku selalu gimana ya, mendahulukan perasaan aku dulu. Jadi kami kan udah nggak direstui, masa harus berantem terus gitu kan. Jadi aku selalu mendahulukan perasaan aku dulu. Aku nggak berpikir kayak aku tuh kan masih punya masa depan, masih punya mama. Aku tuh nggak mikirin gitu guys. Jadi pokoknya dia mau bertanggung jawab sama aku, ya itu udah syukur gitu. Jadi kita lanjut setelah kita lari dari kosan tersebut. Jadi kita pergi ke rumah mama aku guys. Aku tuh minta bantuan lagi sama mama aku. Jadi mama aku tuh bantuin kita untuk nyari kos-kosan lagi. Untuk itu mama aku tuh bayarin kosan tersebut. Soalnya kita tuh nggak megang duit dulu gitu. Jadi mama aku juga nyari kos-kosan itu sambil nyari kerjaan buat kita berdua. Jadi mama aku tuh banyak banget bantuin aku dulu guys. Soalnya mama aku tuh kayaknya nggak tega nengok aku kayak gitu-gitu. Cuman aku tuh nggak mau sekolah gitu. Jadi setelah kita dapat kos-kosan, setelah kita punya kerjaan, kita tuh kerja di sebuah rumah makan. Cuman itu nggak berlangsung lama gitu, soalnya kita tuh sering banget berantem di tempat kerja itu. Ada mulai dari hal yang cemburu lah, ada yang hal sepele jadi gede lah, kayak gitu. Pokoknya yang buat kita tuh keluar dari itu kita sendiri sih. Cuman yang punya rumah makan udah risih lah sama tingkah laku kita berdua, soalnya kita kan masih labil ya umurnya gitu. Ada suatu kejadian atau pengalaman kalian berdua gitu. Kita tuh pernah sama-sama nahan lapar guys, cuman minum air putih doang gitu. Jadi di sini tuh aku ingat banget kita tuh berdua nahan lapar sambil nangis gitu. Jadi aku tuh pernah mikir aku tuh harus nemenin kau, maksudnya laki-laki ini ya, harus nemenin dia walaupun kondisi dia tuh kayak gini gitu. Aku selalu sabar apa yang terjadi sama kita dulu gitu. Jadi setelah kita nahan lapar kayak gitu, aku tuh berpikir untuk minta bantuan sama mama aku lagi gitu. Jadi aku tuh tinggal bareng cuman nyusahin mama terus gitu. Ini tuh rasa bersalah aku tuh gede banget sama mama aku. Gede banget, kayak udah buat mama aku malu sama tingkah laku aku. Kalau ingetin itu sedih banget sih rasanya. Apalagi umur aku tuh udah beranjak 20 tahun belum bisa senangin mama aku. Terus aku tuh selalu nyusahin mama aku terus. Pokoknya aku tuh berterima kasih banget sama mama aku udah mau bantuin aku sampai sekarang gitu loh guys. Jadi aku tuh minta bantuan sama mama aku tuh, mama aku kasih lagi. Jadi mama aku tuh beli peralatan rumah tangga, mulai dari piring, kompor gas, pokoknya semua. Jadi mama aku tuh beliin. Terus mama aku tuh ngasih kasur sama kami waktu di kosan tersebut. Jadi kami waktu di kosan itu udah agak sedikit enak lah gitu. Jadi yang setelah kita keluar dari rumah makan itu kan, lakiku ini kan kerjanya jadi di bangunan ya guys. Jadi aku tuh jadi di rumah intinya kerjanya, nggak kerja di luar gitu. Jadi kayak ibu rumah tangga. Jadi kita bertahan di kosan itu tersebut selama 3 bulan. Saat itu juga dia tuh sering banget melakukan kekerasan buat aku. Soalnya pokoknya hal-hal sepele itu bakalan jadi gede gitu. Soalnya kita tuh berdua labil banget.
aku kalau ingat dia mukul aku tuh mikir, ih bodoh banget ya gitu. Apalagi pukulannya tuh sakit-sakit banget. Jadi kayak mikir, aku tuh kan udah ninggalin masa muda buat dia, cuman dia kok malah gini ya gitu. Sampai dimana kita tuh ada masalah sama yang punya kosan itu. Jadi kita pindah ke rumah mama aku guys. Jadi itu singkat ceritanya, kita tuh berantem sama yang punya kosan soalnya kita tuh dituduh ngambil sendok kalau nggak salah itu. Jadi ada masalah sama yang punya kosan ini. Jadi aku pindah ke rumah mamaku tuh bawa barang-barang tuh pakai beca dulu. Jadi aku tuh ingat banget sih sama masalah ini. Ingat banget. Setelah kita pindah ke rumah mamaku tuh masih aman ya guys dalam 1 minggu, karena orang kampung juga udah maklum sama kami dulu. Ada hal yang buat kita tuh tinggal bareng tanpa menikah karena nggak direstuin sama mamanya gitu. Jadi orang kampung tuh udah maklum lah gitu. Ada suatu kejadian yang buat aku trauma, shock sampai sekarang aku tuh ingat banget sama kejadian ini. Mamanya datang untuk ngelabrak aku yang kedua kalinya. Jadi itu sakit banget hati aku tuh. Aku tuh di sini masih kecil, apalagi yang tinggal bareng itu kan aku selalu stres ya guys, mikirin kok jadi gini sih gitu. Jadi aku tuh kurus, kayak nggak keurus gitu. Jadi pacar aku tuh, mama pacar aku itu udah datang ke rumah aku, melabrak, datang, pokoknya suaranya tuh keras banget, bilang X ayo pulang gitu. Dia narik pacar aku ini keluar rumah, mamanya nangis-nangis bilang ayo pulang. Di situ satu kampung tuh keluar karena suara mamanya ini dulu tuh keras banget gitu. Di sini mamanya maki-maki saya, aku tuh di sini sendiri. Adik aku tuh kan nggak berani keluar, soalnya adik aku tuh masih kecil dulu, kayaknya masih SD lah gitu, nggak berani keluar saat itu. Dan mama aku tuh nggak di rumah gitu. Pokoknya aku tuh hadapin sendiri maki-maki mamanya ini. Kata-kata yang dilontarkan mamanya itu di sini aku tuh trauma banget, bilang gini. Jadi mamanya itu bilang gini, mama kamu tuh orang-orang perempuan gak benar dan kalian itu anak anjing segala macam, dilontarkan mamanya ini sama aku tuh di situ. Jadi aku tuh hadapin sendiri, aku tuh nangis. Pokoknya sebelum mama aku datang, aku telepon, mamanya Rio datang ngelabrak aku gitu. Mama aku datang, nenangin aku. Mama aku tuh di situ peluk aku, bilang gini, udah kau nggak usah nangis. Kalau kalian jodoh, kalian bakalan jodoh gitu. Jadi aku bakalan lanjut part 3 setelah mamanya ngelabrak aku ya guys. Nah guys, ini dia hasil dari masker untuk malam ini. Jadi aku bakalan lanjut untuk skincare. Hasilnya tuh halus banget loh guys, tuh halus banget. Beda banget waktu aku belum pakai masker. Gitu. Kenyal banget. Jadi aku bakalan pakai skincare ya guys.